silakan. Ya, selamat sore semua teman-teman media. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya nonton film Air Mata di Nusa Tenggara Kedua, dan pasti harapan saya film ini bisa diterima dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari yang Air Mata di Nusa Tenggara pertama. Dan hari ini kalau ditanya perasaan saya udah seperti truk molen yang diaduk-aduk antara deg-degan, seneng, lega. Ya, kita tinggal berdoa dan menunggu hasilnya. Semoga kali ini bisa diterima dengan baik oleh semuanya. Terima kasih. Dalam mengarahkan film ini sebenarnya saya tidak terlalu kesulitan ya, karena saya didukung oleh pemain-pemain aktor yang luar biasa. Malah justru harus menahan supaya jangan nangis terus ya, terutama di sebelah saya ya. Arahannya nggak nangis, tapi udah tapi begitu Titi nangis nggak apa-apa, aku bilang alhamdulillah. Jadi justru unik ya. Dan yang saya juga salut banget juga untuk perkembangan Fakih sebagai Baskara yang luar biasa kan. Keren banget loh, keren banget. Iya, Fakih juga banyak sekali perkembangan dan kesempatan ya untuk mengeksplorasi lagi kemampuan aktingnya di dalam film yang kedua ini. Ya, untuk Ciki, wah aku seneng banget ya. Mungkin ada pengalaman yang waktu di lapangan ya, yang aku berkesan waktu sempat Ciki di adegan nangis terlama di dunia itu ya. Nah, itu Ciki sempat pakai arahin aku katanya gitu. Wah, aku langsung lari karena itu kan gangnya lumayan ya. Dan aku hanya ngomong dikit aja ya, tapi Ciki langsung ngerti. Aku cuma bilang, Ciki nanti bayangin kamu nyampe rumah itu gak ada Baskara, gak ada Arif, hanya gitu aja. Kan udah nonton, kan udah nonton kan? Kan udah nonton. Nah, di situ udah nonton. Oh iya maaf. Udah nonton? Udah, semuanya udah Udah pada nonton. nonton. Kita udah nonton, makanya aku langsung kebayang nih, makanya langsung nonton Air Matanya lagi. Nah itu memang kalau kita udah ada pengalaman di yang pertama, jadi mungkin secara chemistry, secara pengarahan itu juga tidak terlalu susah. Dan juga Ibu Yeni, makasih banget, Ibu Yeni juga menyumbangkan loh sebuah adegan antara Eyang dan cucu yang begitu indah. Makasih Ibu Yeni ya untuk juga idenya. Juga Mamang Osa, Leoni yang juga memberikan warna lain ya untuk Air Mata di Ujung Sejarah Kedua, dan Mbok Tun yang tidak kalah konsistennya ya, dan juga ada Jovin dan Adam yang memerankan Arif kecil dan Fatan kecil. Tepuk tangan ya untuk aktingnya yang luar biasa. Itu juga keren banget loh. Keren banget. Ya, jadi mungkin itu aja kayaknya untuk pengarahan akting. Saya memang sangat beruntung ya didukung oleh teman-teman aktor yang menyumbangkan semua energinya dan juga Fatan. Dia ganteng nih. Pas banget lagi samping Mbok Tun tuh digodain deh. Kelar deh. Dan banyak yang ngarep juga ya, ada sesuatu gitu kayaknya dengan Akila. Ya moga-moga aja nanti ada kesempatan untuk membuat itu terjadi. Padahal tadinya kita mikirnya bakal jadi keluarga berencana ya. Tapi belum sampai situ ternyata. Oke, terima kasih banyak Baki untuk sharingnya. Tepuk tangan boleh untuk Baki. Dan aku mau ke Adiba dan juga Yogi Nandes. Hai. Jujur Li, lagu Bintang-Bintang itu seperti yang tadi ketika aku panggil kamu berdua, satu-satunya scene yang membuat kita bernafas dari kita sedih-sedihan, nangis-nangisan gitu ya, ketika memang melihat sesuatu yang happy dengan back soundnya adalah lagu kalian yang bintang-bintang. Nah, mungkin momen spesial dan bahagia di dalam film ini kan pastinya ada sesuatu yang kalian harapkan juga dari kalian yang sudah menyanyikan lagu ini. Gimana sih harapannya atas lagu yang happy di tengah-tengah momen yang lagi tegang, intens dan juga haru? Gimana tuh? Dari Yogi dulu mungkin? Cek. Nah, sore semua. Yang pasti aku sama Keke happy banget bisa terlibat
di Amdus 2 ini dengan lagu Bintang-Bintang. Mungkin teman-teman media, teman-teman semua juga sudah pernah mendengar lagu ini dulu, pernah dibawakan oleh Mami Titi DJ. Dan sekarang kita berkesempatan meremake lagu ini dan menjadi soundtrack di film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Benar yang tadi kakak bilang, aku goalsnya adalah memang semoga lagu ini bisa menjadi zona istirahat. Ketika udah sedih-sedih, dia ada momen dimana napas sebentar deh untuk mempersiapkan sedih-sedih lagi. Aku sih pengennya seperti itu, walaupun aku belum nonton ya, semoga yang di kepalaku tuh bener gitu ya. Tapi jujur iya lagi kayak iya. area sebentar ya. Oke. Gitu ya, pasti happy banget sih aku, semoga goalsku sampai ke situ bareng kakek. Oke, dari kakak gimana? Kalau dari aku seneng banget bisa terlibat dalam film ini, di soundtrack film lagu Bintang-Bintang. Menurut aku lagu ini itu relate banget sama kehidupan kita yang ada suka maupun duka. Jadi di lagu ini membuat penontonnya itu happy gitu kan. Jadi biar ingat juga kalau misalnya kita sedih, kita juga happy gitu. Nah itu dia, sesedih apapun kita jangan lupa untuk kita bahagia juga ya. Seperti itu, terima kasih banyak kakak dan juga Yogi. Nah lanjut lagi, di sini ada Farel Prayoga. Hai. Wow, kita di sini tahu betapa sedihnya lagu Cinta Untuk Mama dibawakan Farel di dalam soundtrack di film ini. Dan yang kita tahu juga kisah hidupnya Farel nggak jauh beda nih sama kisah hidupnya Baskara juga. Nah, gimana sih perasaannya Farel sudah bisa ikut bercerita lewat lagu ini di film Air Mata di Ujung Sajadah 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi saya tegang nih. Tarik nafas dulu. Saya senang sih ya, saya bangga bisa meluapkan kekesalan saya, emosi saya di lagu Cinta Untuk Mama. Juga lagu Cinta Untuk Mama ini saya ada bilang sama ibu kandung saya, Bu, lagu ini buat sampean ya, gitu. Saya bilang kayak, Bu, lagu ini kado buat ibu ya, gitu. Jadi ya bangga sih ya, bisa menginspirasi banyak orang kalau ini loh ibu kandung aku gitu. Tapi happy banget ya tentunya ya Happy bisa banget, memberikan pasti. persembahan spesial juga buat mama kamu ya. Iya. Luar biasa. Katanya lagu ini buat sampean loh. Seru deh. Farel terima kasih banyak ya sudah memberikan lagu yang luar biasa juga untuk Air Mata di Ujung Sajadah 2 yang aku yakin banget di sini banyak yang hanyut juga ya, ikut haru di dalam scene-scene terutama yang ada lagu kamunya. Kita Cirambai juga tuh ya, banjir air mata. Oke, lanjut lagi kita ke berikutnya, ada Mamang Osa. Jujur, ini jujur ya, tanpa gimmick. Aku tuh nyangkainnya kamu tuh bakal yang kayak gitu kan. Tiba-tiba dia hadir, sosoknya serius bro, kerja mulu bawaannya. Emang gitu ya, di mata kamu hanya ada uang ya. Kerja mulu pokoknya ya. Gimana sih, apa yang spesialnya dari karakter workaholicnya seorang Mamang Osa di sini? Ada treatment khusus gak sih? Karena kan chemistry-nya jadi banget nih tadi sama Leoni kalau kita lihat di filmnya. Nah itu gimana sih, boleh diceritain dong Mamang Osa? Oke, biar lemes sedikit kita buka pakai pantun, oke nggak? Cakep, belum ya? Nah, pria ganteng jangan lupa soljum. Cakep. Assalamualaikum. Salam. Iya, jadi kalau masalah treatment khusus, jujur li nggak ada. Karena lebih tepatnya pas join project ini aku yang ada Dangdut saya. Kan ini film pertamaku. Film pertama ya kan? Film pertama loh, keren. Karena main film pertama, karena hari-hari mainnya Beyblade. Beda. Sorry kelingking. Iya, sorry. Kirain Tapi buat suka sinyal. lagi Kak, aku udah usaha tuh kan. Nggak, Yaudah. sinyal mic-nya udah bagus kok. Nah kalau masalah chemistry ya, aduh itu aku juga bingung sih waktu ke lokasi syuting. Bingung tuh? Bingung. Oh bingung. Nah. Langsung bingungnya adalah tadinya kan ekspektasinya, aduh ketemu sama artis callingan yang udah senior nih pasti deg-deg banget kan gitu. Apalagi aku sebenarnya juga artis callingan lama sih.
lama nggak di calling maksudnya. Gitu. Nah kalau ketemu yang senior gimana ya nanti gitu-gitu. Ternyata orangnya asik-asik saya gitu. Apalagi ketemu si anomali Pokemon satu ini kan orangnya cintai banget sama kita nih, serius gitu kan. Jadi pas nyampe set tuh semuanya terasa mudah banget deh komunikasi sama direkturnya. Mbak Kay juga orangnya asik banget gitu kan. Terus ketemu Mbak Titi Kamal cantikku, ya ampun. Aku tahu nggak? Aku pikir orangnya tuh yang kayak judes-judes gitu ya, Mak ya. Oh iya. Pas ketemu Anomali Ramatama, dia mah bener-bener baik banget, lemes banget gitu kan. Kalau lemesnya Mama Osa. Lemes Andese gitu. Bener-bener kayak apa tuh? Tipikal tahu nggak sih? Aduh, princess siapa Disney itu yang punya warung pulsa? Hah? Siapa warung pulsa? Kayak Rapunzel. Kayak gitu. Pokoknya selembut itu gitu kan. Baru tahu Rapunzel. Nyempil dikit boleh lah biar lemas. Jadi orangnya tuh soft spoken banget gitu kan. Beda. Saya mau tebelin Anda beda 187 derajat dengan beliau. Tapi ya pokoknya semuanya tuh komunikasinya sangat-sangat kayak udah kenal lama ya. Padahal baru ketemu pas di itu aja. Baru ketemunya pas di itu side shooting dan aku syutingnya cuma sehari doang. Oh gitu. Sehari doang iya, tapi udah ada head start gitu. Udah kayak apa? Karena lo nggak reading. Makin magical nggak reading tapi udah ke bestie. Keren. Itu dia. Nyap mulu kerjaan. Itu tandanya jam terbang ya, Say. Jam terbang gitu. Jadi itu juga terima kasih teman-teman ini rekan apa ya namanya? Ini disebutnya apa ya? Teman-teman media, rekan-rekan media. Oh iya, media juga. Enggak maksudnya yang pas di lokasi syuting. Oh iya teman-teman pemeran supportive lainnya. Sekali dan juga mematahkan stereotype. Gue selama ini tentang kalau ketemu artis senior kayaknya bakal galak-galak gitu enggak? Baik ya. I love senior. Siapa tahu nanti jadi ke bawah ya, pengen kerja kantoran mungkin. Ember. Tapi teman-teman kantoran kayak gini cakep-cakep banget ya. Cocok banget. Sesuai ya. Iya. Mama Osa terima kasih banyak. Yes, Tepuk tangan boleh untuk Mama Osa. Selanjutnya ada Leoni di sini. Ini sahabat yang suportif tapi juga kompor kalau menurut aku ya sebenarnya. Ini kan suportif sekali dengan Akila. Pokoknya kamu kayaknya pengen kalau Akila tuh bahagianya nggak pura-pura gitu ya. Nah, menurut kamu pribadi nih, Leoni, kira-kira orang-orang yang seperti Amelia ini seberapa penting sih di dalam hidup sebenarnya? Selamat sore semuanya. Saya Leoni, di sini saya jadi Amelia. Buat yang udah nonton, saya belum. Tapi yang pasti sosok Amelia ini di hidup Akila ini ya emang dia tipe temen yang ceplos-ceplos gitu. Tapi sebenarnya niatnya baik gitu sama teman. Karena kadang mungkin teman tuh kadang lebih tahu gitu apa sebenarnya ada di isi hati sahabatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya si Akila denial atau pura-pura bahagia, biasa tuh sahabatnya yang lebih notice duluan gitu. Nah, Amelia tuh mungkin tipe teman yang kayak gitu, kayak Gil, lo tuh udahlah temuin anak lu gitu, karena kita tahu nih lo sebenarnya pakai topeng nih di sini gitu, lo tuh pura-pura happy kayak semuanya lengkap dan sempurna, tapi sebenarnya mungkin hatinya kosong gitu. Nah itu yang dinotis sama sahabatnya. Oke, jadi sebenarnya kita di keseharian juga butuh ya teman-teman yang kayak Amelia ya. Jangan teman-teman yang toksik, yang Yang tepuk tangan kenapa sih banyak teman toksiknya ya? Astagfirullahaladzim, biasanya tuh kalau tanggal 24 minjem duit tuh. Ya kan? Soalnya tanggal 25 gajiannya ya. Nah, kasbon dulu. Terima kasih banyak Leoni sudah berbagi di sini. Tepuk tangan buat Leoni boleh? Lanjut lagi ada My Love Mbak Tun. Mbak Tun lucu banget nih Mbak Tun, benar-benar deh. Ini scene stealer loh menurut aku. Mbak Tun. Mau sapa-sapa dulu nggak teman-teman media yang udah datang? Hai. Udah nonton ya, Mbak Tun Endel ya. Endel tuh opo artinya? Gemesin. Gemes, iya sih gemes banget ya kan. Tapi Botun ini kan karakternya sebagai asisten rumah tangga yang bisa dibilang sangat berperan penting banget nih buat Baskara. Karena kan selama tumbuh kembangnya Baskara juga ada Botun di sisinya kan. Iya. Tapi menurut Botun apa sih sisi uniknya Botun di film ini coba? Sisi uniknya
Saya sama Akila itu kayak Tom and Jerry. Iya sih, tadi Akila datang aja, langsung gini dia ya. Musuh bebuyutan mulai Abdus 1 sampai Abdus 3, nanti 4, 5, 6. Amin. Kan aku sayang sekali sama Baskara, masa mau dibawa? Jadi bener-bener into banget ke karakternya ya, berarti Botun ya, saking sayangnya sama Baskara. Jadi ikut-ikutan nih Mama Yumna, sebel juga nih sama Bu Akila setiap dia datang ya. Iya, apalagi dia kesini bawa bencana aja. Ya kan, matanya gimana sih waktu itu ngeliat Bu Akila tuh, matanya gimana sih Botun? Ya kan, kayaknya marah gitu, kayak tetangga siri kalau kita punya motor baru gitu kan. Iya, mana dingin kalau Akila datang, aduh ini ada apa? Ini apalagi ini, ada huru hara apa lagi ini. Tapi gimana nih hari ini di film ini kan berdampingannya juga nggak cuma sama keluarga yang sebelumnya, tapi juga ada Fatan di situ. Gimana sih, kode-kode Fatan mulu nih, Botun? Kan Fatan sepantaran sama Mbok. Mbok, kalau ketawa lucu banget mirip Labubu. Sangat pengen bawa pulang. Fatan ada kemungkinan nggak sih nanti mungkin Abdus 3 bisa jadi dengan Botun mungkin? Botun ketawanya pengen. Tapi Botun happy ya, berarti proses syuting ya? Proses syuting happy ya? Semuanya happy pokoknya ya. Terima kasih Botun sudah memberikan warna tersendiri untuk film ini. Berikutnya ada Mbak Yeni Rahman di sini. Oke, baik. Tapi sebelum mungkin aku bertanya-tanya, aku di sini juga sudah kehadiran Anmes ternyata. Halo Anmes, boleh tepuk tangan dong buat Anmes. Terima kasih sudah hadir. Silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Tapi aku izin mau ngobrol dulu sama Mbak Yeni Rahman ya, sebagai aktor senior yang ada di film ini, memerankan banyak peran ikonik sebelumnya. Tapi di sini perannya menurut aku ikonik juga nih ya. Menjadi Eyang Murni, sebenarnya apa sih yang membuat karakter Eyang ini menjadi spesial dan akhirnya bisa menyentuh banyak orang nih? Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya para pencinta film Indonesia dan juga kepada para media. Terima kasih. Dan tidak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih untuk seluruh tim cast dan produser yang saya sayangi, juga Titi dan semua teman-teman lagi yang lainnya. Ini kesempatan saya 3 kali di produksi yang sama. Saya berperan sebagai Eyang Murni karena sudah hukum alam, di mana-mana pasti Eyang itu akan lebih sayangnya daripada orang tua ke cucunya ya. Jadi Eyang tuh sangat sayang sekali sama cucunya. Meskipun di awal Eyang tahu itu bukan darah daging daripada anak Eyang, tapi akhirnya Eyang menerima dengan sepenuh hati, tulus, cintanya tidak terbagi sama sekali. Bahkan Eyang juga takut kehilangan cucunya. Lebih-lebih cucu itu mau diambil kembali katanya sama ibu kandungnya. Disinilah Eyang coba memerankan untuk menjadi Eyang yang bijaksana, untuk bisa mengayomi kedua ibu sambung maupun ibu kandung. Mudah-mudahan mereka semuanya dengan ketulus ikhlasannya tetap mengikhlaskan Baskara ada di keluarga kami. Tapi nanti mungkin ada cerita Ambrus yang berikutnya, nggak tahu nanti Baskara ikut yang di mana gitu. Ikut ibu kandung atau ibu sambungnya. Tapi yang jelas Eyang betul-betul tidak mau kehilangan Baskara. Bisa-bisa mungkin Eyang akhirnya ya ikut ke ibu kandung atau ke mana gitu ya. Nanti ceritanya mau dikarang dulu katanya sama Baskara. Terima kasih, semoga film ini menginspirasi semua ibu-ibu bahwa kita mencintai seseorang itu harus dengan tulus ikhlas, tanpa pandang bulu, meskipun itu bukan darah daging kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Baik, berikutnya Anmes. Hai, Anmes baru datang nih. Hai Anmes, mengisi soundtrack di Air Mata di Ujung Sajadah 2. Nah,
ini kan judulnya adalah Bukan Lagi Rumahmu, betul ya? Boleh diceritain dong proses gabungnya Unmesh tuh di dalam project ini seperti apa sih, dan apa yang Unmesh ingin sampaikan nih untuk masyarakat di luar sana? Ya, oke. Prosesnya luar biasa panjang ya Mas Roni ya. Beberapa kali ketemu, terus habis itu kita sempat dari Unmeshnya sempat dikasih sinopsis, habis itu bikin beberapa lagu. Oh ternyata lagu yang pertama harus direvisi lagi sampai akhirnya bisa nyampe ke Bukan Lagi Rumahmu. Sebuah hal yang sangat luar biasa karena Unmesh bisa terlibat di Air Mata di Ujung Sejadah 2. Boleh tepuk tangan semua teman-teman. Kalau gitu Bukan Lagi Rumahmu ini sebenarnya POV-nya Kak Yumna. Jadi di sini kita bisa ngerasain sakitnya Yumna kayak gimana ketika dia bisa ikhlas melepaskan yang udah dia jaga dari kecil. Tapi di poin di bridge-nya itu Unmesh sempat masukin ada satu kalimat di situ, dia bilang jika suatu saat kau rindu pulanglah walau sebentar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton nanti coba POV-kan lagu ini dari Yumna. Kita udah nonton. Oh iya. Makanya aku nangis lagi. Siap. Jadi POV lagu ini dari Yumna gitu. Kurang lebih segitu. Jadi terima kasih banyak buat Mas Roni dan juga tim Behave sudah libatin Unmesh. Sukses buat film ini dan semoga depannya makin keren. Terima kasih banyak Unmesh. Sekarang nih teman-teman di sini udah pada nonton dan tahu sekali ya scene dimana lagunya Unmesh itu mengiringi proses Yumna yang lagi sendiri menangis, yang mana itu tidak ada kata-kata apapun yang keluar dari Yumna, tapi kita kayak terwakili oleh liriknya lagu Unmesh. Mau nangis lagi. Oke, terima kasih banyak Unmesh untuk karya indahnya. Dan selanjutnya di sini ada Dava. Hai Dava Wardana. Iya, calon suaminya Botun ya. Enggak ya, bercanda ya. Dava, ini karakter Fatan kan karakter yang baru sebenarnya di Air Mata di Ujung Sajadah 2. Terus merupakan adik juga dari karakter Arif. Dan mungkin boleh di-share di sini apa sih tantangan terbesarnya Dava memerankan karakter ini, karena seperti yang kita tahu ya, dia ada di dua kaki, yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang satu di Yumna, yang satu di Akila. Gimana tuh? Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama aku merasa sangat bersyukur berada di sini. Terima kasih Mas Roni, Buke, dan teman-teman cast lain, tim Amdus, tim promo. Ini pertama kali aku premier di Plaza Senayan. Keren banget, kerasa ada mini konser juga di lounge-nya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman promonya. Pulang-pulang belanja ya nanti ya. Ya, rasanya tantangannya pasti sangat besar karena biasanya saya itu kalau ditaksir itu dengan co-cast yang seumuran, tapi di sini sama Botun. Jadi itu sebuah hal yang menarik. Maksudnya poinnya adalah di sini Air Mata Ujung Sejadah itu cerita yang bukan hanya semuanya itu mengenai kesedihan ya, tapi juga ada komedinya, juga ada momen-momen yang seperti di kantor juga yang lebih seru dan penuh dengan canda dan tawa. Selanjutnya di sini aku juga merasa pastinya ada deg-degannya karena Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama itu box office sampai 3,1 juta penonton ya Mas Roni ya. Dan juga menjadi film Indonesia drama yang terlaris di Malaysia. Itu kan sebuah jadi tantangan besar ya buat aku, yang bukannya menggantikan ya, tapi karakter Mas Ferry Nuril sini meninggal dan aku menjadi laki-laki dewasa satu-satunya di keluarga Amdus ini. Maksudnya bukannya di kantor, maksudnya bukan gitu, maksudnya kan di kantor beda, ini kan di keluarga rumah, di keluarga rumah. Mama Osa juga di antara kan ya. Betul, tapi di rumah Solo. Di kantor juga nggak laki-laki amat kok. Ya di rumah Solo. Tapi itu semua menjadi dorongan semangat buat aku karena ini film yang bercerita tentang ibu. Ibu saya sendiri itu senang sekali dengan Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Bahkan waktu pulang, ini sebenarnya saya sempat cerita juga di press con trailer. Bahkan waktu pulang nonton yang pertama, beliau sempat bilang dan mendoakan, Mama tuh pengen banget kamu bisa terlibat dalam film drama Indonesia, apalagi yang kental atas cerita ibu. Dan alhamdulillah di sini diberi kesempatannya. Jadi terima kasih juga di Air Mata Ujung Sejadah kedua, aku diberikan kesempatan untuk mengamini doa ibu aku. Masya Allah. Ya pasti harapannya semoga diterima, semoga konfliknya juga semakin seru karena kan Fatan itu karakter baru yang melihat dunia Amdus pertama kali dan yang tadinya mungkin diceritakan sekarang menjadi realita. Dan karena Fathan itu mempunyai background story waktu kecil dipisahkan oleh Mas Arif, jadi dia itu memang kelihatan jadi sedikit berat terhadap Akila karena dia mempunyai
relatability faktor terhadap karakter Akila, itu aja sih. Dan syarat juga buat Adam, keren banget maininnya. Waktu ngeliat di playback tuh jadi mata kecil, jadi aku makin semangat kayak wah ini adanya kayak gini, gue juga semoga bisa lebih baik gitu. Terima kasih ya teman-teman, selamat sore. Oke, terima kasih banyak Dava. Jadi kalau kata Mas Roni waktu itu, film ini untuk para ibu, salah satunya dibuktikan langsung sama Dava bahwa ini juga hasil kerja kamu juga ditunjukkan untuk mama salah satunya ya. Luar biasa. Lanjut lagi ada Faki Alaidrus. Hai Faki. Faki lagi cari mic. Oke. Udah ketemu. Kembali. Faki. Aku tadi nonton kamu keren banget loh. Tepuk tangan dong buat Faki. Aku tuh pas nonton ini kayak wow, aku aja yang usianya udah segini, udah mau 40 tahun ya say, kayaknya disuruh peranin jadi Faki, gue gak bisa dan nangis mulu, nih susah kayaknya jadi Faki ya. Tapi ada gak sih scene yang mungkin buat kamu paling memorable, atau mungkin paling susah banget Faki mainkan atau perankan, yang mana sih, terus ceritanya kayak gimana? Boleh dong Faki ceritain? Itu yang di rumah sakit. Di rumah sakit? Papa Arif Koma, itu kata mama gini, ini mama yang mana nih? Mama asli. Oh mama asli. Oke. Kan ada mama Yuna, ada mama Akila, ada mama asli ya. Katanya harus bisa nangis ya. Iya mah. Nanti pagi usahain nangis. Bisa aja tiba-tiba. Kayak harus nangis ngebayangin yang sedih-sedih tuh. Terus diem aja tuh. Aku nggak ngomong karena takut emosinya hilang. Jadi pas begitu suster bilang tuh maaf ya anak kecil nggak bisa masuk, makin deg-degan, makin pasti kaca nangis. Oh, keren loh Faki. Kamu tahu nggak? Apa sih yang dibayangin sedih-sedihnya? Iya apa sih yang dibayangin sedih-sedihnya tuh apa? Kamu ngebayangin apa? Mainanmu direbut teman? Ya kayak mama udah nggak ada gitu. Kamu bisa membayangkan sebion itu ya ternyata. Oh my god. Jadi membayanginnya kayak aku tuh ini terakhir kalinya ngeliat wajah mama. Karena kamu sangat sayang sama mama ya. Wah luar biasa. Tapi Faki, kamu tahu nggak kenapa mama kamu nyuruh kamu nangis? Karena DP-nya udah masuk. Takut disuruh transfer balik katanya. Nangis ya nak. Nanti mama disuruh transfer balik. Tapi gitu bercanda ya Faki ya. Tapi Faki, scene yang paling kamu suka yang mana? Yang jalan-jalan nggak? Naik kuda. Iya. Itu lucu banget menurut aku. Kamu beneran berani ya naik kuda? Aku kalau di rumah aku. Kamu punya kuda? Enggak. Jadi kayak nyewa udah biasa. Jadi mainnya tuh di lapangan sendiri. Lari. Gitu. Sering nyewa. Sering nyewa. Sore-sore. Kadang jalan-jalan ke sawah gitu. Cari angin gitu. Cari angin itu kan kalau cari angin cari ide ya biasanya ya. Karena kalau di rumah aku tuh lumayan panas. Jadi daripada bosen di rumah ya udah nyewa kuda. Luar biasa. Faki, tepuk tangan dong buat Faki, lucu banget. Oke, Faki luar biasa. Sekarang aku mau ke, iya jiwanya udah bapak-bapak loh sebenarnya matinya ya. Ntar kamu kalau udah dewasa mungkin kamu nyari anginnya sambil pakai kaos kutang biasanya di ujung gang ya. Biasanya sih di kampung aku gitu ya. Terima kasih Faki. Sekarang boleh aku ke Kak Ciki. Hai. Kak Ciki, apa yang kamu alami di dalam film ini? Yumna itu kayaknya sosok yang menurut aku kuat banget sih dia ya. Karena setelah kehilangan suami harus juga belajar untuk menerima ternyata dilemanya apakah aku harus melepas anakku, apakah aku harus memperjuangkan, dan sedemikian kompleksnya lah menurut aku. Tapi kira-kira nih Kak Ciki, apa sih yang bisa diambil dari kita nih sebagai penonton dari karakternya Yumna? Terus ada gak sih adegan-adegan atau mungkin scene yang menurut kamu tuh susah banget selama proses syuting? Silahkan boleh di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore semuanya, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir dan sudah menonton filmnya. Gimana, suka nggak? Suka. Mudah-mudahan filmnya bisa manfaat ya buat teman-teman, buat semua nanti yang nonton.
Kalau aku cerita sedikit sih, karakter yang bisa diambil dari peran Yumna itu dia ya pekerja keras banget ya di yang kedua ini. Karena kalau bisa dibandingin dari yang pertama tuh Yumna hanya seorang ibu rumah tangga aja. Tapi di yang kedua ini dia memang menjadi pekerja keras karena ditinggal sama Mas Arif, jadi harus berjuang sendiri untuk menafkahi Baskara gitu. Karena Yumna tuh gengsi sebenarnya kalau minta bantuan ke Akila kan, karena takut Baskaranya diambil ya Bas. Iya. Jadi ya keikhlasannya Yumna juga di akhir juga aku sih sebagai pemain ya berat juga sih. Nggak semua orang bisa seikhlas Yumna. Terus untuk scene-scene yang memorable buat aku, scene yang ending yang nangis di gang itu juga itu sedih banget. Makanya tadi Mbak Kay juga cerita bilang Mbak Kay cuma ngomong sedikit, aku udah bisa langsung bayangin dan aku bisa langsung nangis karena nggak tahu ya Mbak, kayaknya tuh kalau udah sama pemain di sini tuh kayak kita tatap-tatapan mata aja tuh udah bisa nangis gitu. Jadi jangan tatapan dulu sama Kak Titi, di minimalisir dulu eye contact. Iya, jadi eye contact sama Kak Titi sama Baskara itu tuh juga ngerasain banget kayak rasa sayangnya sama Bas tuh, wah. Bahkan saat kita foto poster aja yang bertiga, aku tuh jealous karena loh kok Baskaranya peluknya Akila sih, aku nggak dipeluk. Yang satu lagi bukan yang ini. Terus yang ini juga sebenarnya kita agak debat juga ya Kak, kayak kok Baskaranya senyumnya ke kamu kayaknya lebar banget deh Kak. Aku kok nggak dilihat ya gitu. Padahal duduknya bareng sama kamu ya Bapak. Tapi emang sangat menyenangkan sih syuting Air Mata di Ujung Sajadah kedua ini, apalagi sama semua pemain-pemain hebat di sini. Aku bersyukur banget semua tim yang luar biasa, Mas Roni, Mbak Kay juga yang mengarahkan sekali gitu. Ya mudah-mudahan filmnya bisa diterima. Mudah-mudahan filmnya juga bisa menjadi penyemangat untuk para pejuang garis 2 yang mungkin seperti Yumna nasibnya yang tidak bisa memiliki anak atau yang single mother yang berjuang untuk anaknya sendiri. Semangat terus, pokoknya do your best lah. Itu dia. Terima kasih banyak Kak Ciki. Terakhir Kak Titi, iya jangan menangis dulu Kak Titi. Udah ditahan. Gak mau ada ngeliat kanan kiri deh, gak mau eye contact, gak usah eye contact ya kan. Gampang banget cairnya makanya. Kata Paki ya udah dia aku nunduk. Kak Titi, apa sih sebenarnya perbedaan tantangannya di antara Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama dengan yang kedua ini? Adakah mungkin challenge yang kamu temui ketika harus menghidupkan kembali karakternya Akila di film kedua ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih untuk teman-teman media yang sudah menyediakan waktunya yang luar biasa untuk hadir di premier Air Mata di Ujung Sajadah. Dan juga sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk bangga banget rasanya berada di jajaran pemain-pemain yang hebat, yang luar biasa, penyanyi yang luar biasa, dan Mbak Kay, Mas Roni, Citra, Dava, Mbok Tun, Paki, Ibu Jenny, Leoni, Anmesh, suka banget lagunya luar biasa. Itu terngiang-ngiang sampai tiap malam aku nyanyiin mulu sampai nangis. Kepanjangan ya, maaf ya durasi ya. Oh ya, Mama Musa, Besti, luar biasa Besti, dan aduh Farel Prayoga, luar biasa kamu anak hebat nak. Dan juga Kakak dan juga Yogi, aduh bintang-bintangnya sangat bikin happy banget gitu. Jadi lupa pertanyaannya. Kebanyakan basa-basi ya maaf. Saya pasti kamu tidak menangis. Seneng banget, saya bangga banget bisa ada di sini. Diketawain. Enggak apa-apa dong, aman aja. Iya. Maksudnya apa sih ya challenge yang kamu dapatkan ketika harus menghidupkan kembali karakternya Akila nih di film yang kedua ini? Ini memang aku harus memanggil lagi Akila. Kita kerja lagi Dok buat yang Air Mata di Ujung Sajadah 2. Ayo mari kita mengingat kembali. Aku nge-recall lagi, aku nonton lagi Air Mata Amdus 1 dan mengingat lagi sosok Arfan, sang suami, terus udah gitu mengingat lagi sosok ibu, sosok ayah aku, dan kembali lagi ke entukan, gak boleh nangis. Tahan. Lihat Mama Mosa. Mengingat Akila yang sebatang kara, tapi dia seperti yang kata Leoni bilang pura-pura bahagia.
menjalani hidup, padahal sebenarnya Akila itu perwakilan wanita yang kerja terus supaya dia melupakan kegalauannya. Walaupun dia sudah mengikhlaskan Baskara untuk diasuh sama Mas Arif dan juga Yumna, tapi dia tetap memantau dari jauh. Jadi makanya aku nge-recall lagi, aku bahagia banget, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi Akila yang versi lebih dewasa lagi. Tapi ada nggak sih, aku penasaran aja nih, kira-kira yang ketika kamu baca skripnya, ini kayaknya gampang nih, ternyata pas di lokasi, wow, ada nggak sih? Kayaknya berat semua sih buat aku, terutama yang memandang bintang-bintang bersama Baskara. Itu jadi beban buat aku, karena untuk untuk selalu sequel, selalu film yang kedua itu akan selalu menjadi PR buat aku. Jadi setiap scene-nya emang harus aku prepare sedemikian rupa. Beberapa jam sebelum take aku harus baca baik-baik, jangan sampai salah eskalasi emosinya, harus dijaga. Oke.